Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-12 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Pak Kepala Sekolah dan para murid lain yang berada di ruang tersebut terlihat sangat terkejut ketika Beming mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Namun Beming tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan kepada mereka semua tentang kekuatannya tersebut. Beming hanya menunjukkan sedikit kemampuannya kepada mereka, agar orang-orang itu percaya jika apa yang akan Beming sampaikan bukanlah sebuah kebohongan. Menyadari hal tersebut, Pak Kepala Sekolah pun akhirnya menanggapi Beming dengan serius. Bahkan dirinya juga meminta maaf kepada Beming atas semua perbuatannya yang berusaha menyakiti Beming selama ini. Namun tidak disangka, Beming tidak pernah menyimpan dendam terhadap Pak Kepala Sekolah atas tindakannya. Beming lalu memohon dengan sangat agar Pak Kepala Sekolah mau mendengarkan perkataannya kali itu saja, sebab masalah yang sedang mereka hadapi tersebut menyangkut keselamatan banyak orang. Dan tanpa pikir panjang, Pak Kepala Sekolah pun segera meraih mic yang ada di dekatnya. Dan kemudian ia pun meralat instruksi sebelumnya, yang mana kini dirinya menghimbau agar para murid dan guru tetap berada di tempat sampai keadaan kembali aman terkendali. Para murid dan guru yang mendengar himbauan tersebut pun segera melaksanakannya tanpa keraguan sedikit pun. Dan Beming sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Sekolah karena dirinya sudah mau mendengarkan usulan Beming. Setelah itu, Pak Kepala Sekolah segera menyuruh Beming untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Karena hanya Beminglah harapan mereka satu-satunya. Tengu sendiri sungguh tidak menyangka jika Pak Kepala Sekolah yang dikenal sangat membenci Beming, kini malah mendukung dirinya dan bahkan menaruh harapan besar padanya. Beruntungnya, Beming dan Tengu berhasil mendeteksi keberadaan Pak Direktur. Dan setelah dihampiri, terlihat Pak Direktur sudah terbaring tak sadarkan diri di ruang rahasianya. Setelah mengamati keadaan sekitar, Tengu pun menyimpulkan jika sebelumnya Pak Direktur hendak mengangkat paksa segel wadah roh jahat. Namun karena wadah tersebut terlalu kuat, akhirnya Pak Direktur pun tidak mampu lagi menahan kekuatan jahat itu. Beming kemudian meminta Tengu untuk segera menyerap kekuatan jahat dari wadah tersebut, supaya meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun Tengu mengatakan jika cara yang biasa mereka lakukan tidak akan bekerja pada wadah tersebut, sebab kekuatan spiritualnya yang begitu kuat, sehingga dibutuhkan cara lain untuk menghentikannya. Beming yang tidak memperdulikan perkataan Tengu, kemudian segera meraih wadah itu dan hendak menghancurkannya. Namun sayangnya, tekanan energi yang terlalu besar hampir saja membunuh Beming. Beruntunglah Tengu dengan sigap berhasil menyelamatkan Beming dari ledakan energi tersebut. Berhubung mereka berdua tidak memiliki banyak waktu lagi, Tengu kemudian menawarkan sebuah usulan, yang mana Tengu meminta Beming untuk meminjamkan raganya, sehingga Tengu bisa mengakses kekuatan maksimalnya. Beming yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa menuruti kemauan Tengu. Walaupun sebenarnya Beming mengetahui jika Tengu pada kali itu juga akan berpotensi mengkhianati kepercayaannya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi sayangnya, di saat bersamaan, tiba-tiba Pak Direktur sudah berada tepat di belakang Beming, dengan perawakan yang begitu mengerikan, yang menandakan jika dirinya sedang berada di bawah kendali energi jahat. Pak Direktur yang merasa terganggu dengan kehadiran Beming di ruang rahasianya, kemudian memberikan Beming sedikit pelajaran, yang seketika membuat Beming terlempar dengan sangat keras. Ia pun sempat meremehkan kekuatan Beming yang dianggapnya bukanlah sebuah masalah. Namun Beming yang sudah geram dengan kelakuan busuk Pak Direktur, lalu membalas perbuatannya tersebut dengan sebuah pukulan yang tepat mengenai titik vital Pak Direktur. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Direktur sangat terkejut, sebab Beming yang sebelumnya terlihat begitu lemah, ternyata memiliki sebuah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan segel andalan milik Pak Direktur. Di saat bersamaan, Beming lalu bertanya kepada Pak Direktur mengenai tujuannya melakukan semua itu. Dan Pak Direktur pun mengatakan jika dirinya hanya sedang berusaha menyelamatkan nyawa putrinya. Tapi Beming tetap tidak bisa menerima alasan tersebut. Meski tujuan Pak Direktur terdengar baik, namun caranya sangatlah menyimpang. Karena dirinya berusaha mengorbankan nyawa banyak orang demi mewujudkan keinginannya. Dan sialnya, Pak Direktur sama sekali tidak merasa bersalah akan perbuatannya tersebut.
Sudah 10 tahun lamanya ia menjalankan rencana busuk itu, sekaligus menjadi pesuruh dari organisasinya. Semua itu ia lakukan hanya untuk mengembalikan penglihatan putrinya seperti semula. Beming kemudian kembali bertanya kepada Pak Direktur, kenapa dirinya lebih memilih cara kotor daripada mengobati penyakit anaknya secara medis. Namun lagi-lagi Pak Direktur berdalih jika tidak ada pengobatan medis apapun yang mampu memberikan hasil yang memuaskan seperti yang dijanjikan oleh organisasinya. Dan oleh sebab itu, Pak Direktur pun setia menjaga segel Dewa Mata Ular yang dipercayakan oleh organisasinya. Seketika Tengu pun kembali teringat kepada Dewa Ular yang sebelumnya sudah ia dan Beming kalahkan, yang mana dewa tersebut juga mengatakan hal yang sama, yaitu tentang keberadaan segel Dewa Ular yang berhasil ditemukan dan kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok manusia. Pak Direktur dan semua anggota organisasinya mengetahui betul jika segel tersebut menyimpan kekuatan roh jahat yang begitu besar. Dan oleh sebab itu, sebelum mereka dapat memanfaatkannya, mereka terlebih dahulu harus memurnikan segel tersebut dengan cara mengorbankan sebanyak-banyaknya nyawa tak bersalah. Dan selama dirinya menjalankan aksi kotor tersebut, Pak Direktur menyadari satu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pemurnian segel, yaitu semakin kuat orang yang dirinya korbankan, maka tingkat keberhasilannya akan menjadi semakin tinggi. Oleh karenanya, Pak Direktur pun merasa jika orang-orang seperti Beminglah kunci dari kesuksesan rencananya tersebut. Pernyataan itu tentu saja membuat Beming dan Tengu semakin geram kepada Pak Direktur. Di sisi lain, para murid yang tidak percaya dengan kejadian mistis yang sedang terjadi di sekolah tersebut kemudian berusaha melanggar perintah dari Pak Kepala Sekolah yang sebelumnya melarang mereka untuk keluar ke area terbuka. Dan nahasnya, mereka pun menjadi sasaran empuk bagi energi-energi jahat yang memang sudah menyebar di sekitaran sekolah tersebut. Energi itu seketika merubah para murid menjadi zombie hidup yang haus akan darah manusia. Alhasil, kejadian tersebut pun berimbas kepada seluruh murid dan guru yang berada di sekolah tersebut. Karena kini para zombie itu berusaha menyerang mereka dengan membabi buta. UR yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian segera mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan kemudian ia pun mendapati jika energi negatif tersebut tidak hanya merubah fisik para siswa menjadi zombie, namun tingkah laku mereka juga menjadi sangat negatif. Yang mana beberapa dari zombie tersebut terlihat melecehkan para siswi perempuan yang tidak mampu melakukan perlawanan. Kesal akan hal itu, UR pun segera melayangkan tinjunya ke arah para zombie tersebut. Tapi sialnya, UR tidak cukup kuat untuk menghentikan seluruh kawanan zombie. Pada saat terpojok, UR masih saja memperdulikan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Ia pun dengan rela mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie, supaya teman wanitanya tersebut bisa melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Akibat pengorbanan UR tersebut, kini dirinya semakin kelelahan dan semakin terpojok, karena aksi perlawanannya itu secara tidak sengaja malah menarik perhatian para zombie yang lain. Tapi beruntunglah, tidak lama kemudian Muruksu pun datang membantu UR. Hanya berbekal sebuah gagang pel sebagai senjatanya, Muruksu berhasil melumpuhkan para zombie tersebut. Hal itu tentu saja membuat UR semakin bertanya-tanya siapa Muruksu sebenarnya dan kenapa ia bisa sehebat itu. Muruksu yang juga mengkhawatirkan keadaan Beming, kemudian meminta UR untuk segera menghubungi Beming. Dan rupanya, UR sudah mencoba sebelumnya, namun Beming masih belum bisa dihubungi. Sadar akan bahaya yang sedang mengancam, Muruksu pun meminta UR untuk segera pergi dan bersembunyi di tempat yang aman. Sementara Muruksu akan berusaha sekuat mungkin untuk menahan para zombie. Namun UR menolak, sebab ia tidak ingin Muruksu menghadapi bahaya tersebut seorang diri. Walaupun UR menyadari jika dirinya tidak sekuat Muruksu, tapi setidaknya UR masih bisa diandalkan. Melihat kesungguhan UR tersebut, Muruksu pun tidak bisa melarangnya. Dan tepat di saat bersamaan, terlihat sekelompok zombie yang lain pun sedang mengarah mendekati mereka berdua. Berhubung Muruksu masih belum bisa menggunakan kekuatan spiritualnya karena aturan waktu, maka yang bisa ia dan UR lakukan hanyalah menggunakan kekuatan fisik dan menggunakan strategi bertarung untuk melindungi satu sama lain. Di sisi lain, Tengu sendiri dapat merasakan keberadaan UR dan Muruksu yang sedang berusaha menahan serangan para zombie. Namun dirinya tidak ingin memberitahu Beming pada saat itu, sebab Tengu khawatir jika hal tersebut bisa mengganggu konsentrasi Beming.
Sementara itu, Pak Direktur terlihat terluka cukup parah karena serangan Beming sebelumnya. Dan Beming kembali berusaha menyadarkan Pak Direktur untuk kembali ke jalan yang benar dan menyudahi perbuatan kotornya. Namun sayangnya ajakan Beming tersebut malah ditolak mentah-mentah oleh Pak Direktur. Bahkan dirinya berusaha menyerang balik Beming menggunakan iblis miliknya. Tapi lagi-lagi entah kenapa Beming dengan begitu mudahnya berhasil menepi serangan tersebut. Yang mana hal itu semakin membuat Pak Direktur sadar jika dirinya bukanlah tandingan Beming. Pak Direktur tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, sebab ia sudah melakukan segala cara bahkan cara kotor sekalipun, namun tetap saja ada orang-orang baik yang malah melampaui kekuatannya. Pak Direktur kemudian menggunakan sebuah serum untuk meningkatkan kemampuannya secara signifikan, sebab ia tidak rela jika usahanya selama ini menjadi gagal hanya karena ulah Beming. Dan tanpa diduga, Pak Direktur malah berniat menyerap seluruh kekuatan yang ada pada wadah Dewa Mata Ular. Tengu pun memperingati Beming untuk lebih berhati-hati, karena dirinya sendiri tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh segel tersebut. Setelah berhasil menyerap sebagian kekuatan dari segel tersebut, Pak Direktur pun memiliki kekuatan untuk mengendalikan beberapa sosok jahat yang terlihat begitu mengerikan. Dan tanpa menunggu lagi, ia pun segera memerintahkan para anak buahnya tersebut untuk menyerang Beming. Pertarungan pun kembali terjadi antara Beming dan para iblis tersebut. Namun perlahan Beming mulai menyadari jika para iblis itu hanyalah pengalihan semata yang digunakan oleh Pak Direktur. Dan benar saja, pada saat Beming lengah, Pak Direktur kemudian segera membawa lari segel Dewa Mata Ular. Dan sialnya Beming yang berusaha mengejar Pak Direktur, kemudian harus terhenti karena masih ada 3 sosok iblis yang berusaha menghalanginya. Beming kemudian memutuskan untuk menghindari para iblis tersebut dan segera menyusul Pak Direktur, sebab Beming tidak punya banyak waktu untuk meladeni mereka semua. Sementara itu, Yu'er dan Muruksu terlihat sangat kelelahan menahan serangan dari para zombie yang jumlahnya kian bertambah banyak. Kembali Muruksu menyuruh Yu'er untuk segera melarikan diri ke tempat yang lebih aman, sebab ia khawatir jika Yu'er tetap memaksakan diri, maka hal tersebut bisa berdampak sangat fatal bagi Yu'er sendiri. Yu'er yang tidak ingin dianggap lemah kemudian segera bangkit untuk kembali bertarung. Dan secara tidak sengaja, tekadnya tersebut malah membangkitkan kekuatan spesial yang ada dalam dirinya. Seketika kekuatan api Yu'er membuat para zombie kepanasan. Di saat bersamaan, Muruksu juga dibuat terkejut ketika menyaksikan kemampuan spesial milik Yu'er, sebab dirinya dapat merasakan jika kekuatan tersebut sangatlah besar. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak Muruksu mengenai siapa Yu'er sebenarnya. Sialnya, kekuatan Yu'er tersebut malah terdeteksi oleh Pak Direktur, tapi beruntunglah Beming sudah lebih dulu sampai di hadapan Yu'er. Dengan perasaan kesal, Beming kemudian memarahi Ding Ding, si dewa api yang menjadi sumber kekuatan Yu'er tersebut. Setelah itu, Ding Ding lalu melepaskan kekuatannya dan seketika membuat Yu'er menjadi tak sadarkan diri. Namun entah kenapa, pemandangan tersebut malah membuat Muruksu cemburu terhadap Yu'er. Dan di saat bersamaan, sebuah teriakan keras terdengar tidak jauh dari tempat Beming dan teman-temannya tersebut berada. Dan ternyata, teriakan itu berasal dari Pak Direktur yang sedang merintih kesakitan karena terkena pengaruh negatif dari segel yang ia bawa. Segel tersebut ternyata hendak mengambil alih tubuh Pak Direktur sebagai inangnya. Namun Beming tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan cepat, Beming kemudian meminta Muruksu untuk segera membawa Yu'er ke tempat yang aman. Sedangkan Beming akan berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan Pak Direktur. Muruksu yang tidak punya pilihan lain pun segera menjalankan perintah Beming walaupun dengan berat hati. Karena sebenarnya Muruksu sangat anti sekali untuk meninggalkan sebuah pertarungan yang pada dasarnya sudah menjadi tugasnya. Sialnya, Beming terlambat untuk menghentikan penyatuan antara Pak Direktur dan segel mata ular. Alhasil gabungan keduanya lalu mengakibatkan bangkitnya kekuatan Dewa Ular. Dan di saat bersamaan, Pak Direktur pun melepaskan serangannya ke arah Muruksu. Namun tidak disangka, nyawa Muruksu dan Yu'er berhasil diselamatkan karena Pak Kepala Sekolah yang rela berkorban untuk melindungi mereka. Serangan tersebut tentu saja berakibat fatal bagi manusia biasa seperti Pak Kepala Sekolah. Namun beruntung, Muruksu masih memiliki sebuah pil yang bisa digunakan untuk menahan luka fatal tersebut. Dan tidak lama kemudian, Sen beserta murid-murid yang lain pun datang untuk turut membantu.
Fokus Beming dan Tengu saat itu hanyalah mencari cara untuk melawan Pak Direktur yang sudah menjelma menjadi dewa ular. Bahkan saking kuatnya, Pak Direktur kini bisa melihat wujud roh Tengu. Dengan kekuatan sebesar itu, Pak Direktur pun menjadi sangat angkuh. Ia bahkan berani mengatai Tengu sebagai hewan peliharaan yang tidak akan mampu melawan dirinya. Pernyataan tersebut tentu saja membuat Tengu semakin geram. Awalnya Beming mengira jika pedang Demon Slicer akan bisa melukai Pak Direktur, tapi ternyata pedang tersebut tidak berdaya sama sekali di hadapan Pak Direktur yang kini sudah memiliki kekuatan yang setara dengan dewa. Tidak hanya itu, Pak Direktur kini bahkan mengetahui jika Beming sebenarnya memiliki jiwa setengah manusia dan setengah dewa. Beming yang sudah semakin kesal kemudian kembali menghantamkan pedangnya ke tubuh Pak Direktur. Tapi sialnya, pergerakan Pak Direktur yang terlalu cepat membuat Beming tidak bisa mengenainya. Malahan Beminglah yang terlempar akibat terkena pukulan dari Pak Direktur. Namun hal tersebut tidak membuat Beming menyerah. Dengan penuh amarah, Beming kembali berusaha menyerang Pak Direktur. Dan entah kenapa pedang Demon Slicer yang sangat terkenal itu bisa dihancurkan dengan sangat mudah oleh Pak Direktur. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu jauh antara Beming dan Pak Direktur, Tengu pun sontak langsung meminta Beming untuk meminjamkan raganya. Sebab hanya Tengulah lawan sepadan bagi Pak Direktur pada saat itu. Pak Direktur sama sekali tidak memberikan Beming kesempatan untuk menyerang dirinya. Berkali-kali ia menghajar Beming hingga membuat Beming sekarat. Berhubung Beming begitu keras kepala dan tidak ingin menyerah, Pak Direktur pun kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengurung jiwa Beming di dunia ilusi. Tengu pun hanya pasrah dengan keadaan tersebut, sebab dirinya mengetahui betul jika Beming tidak akan bisa keluar dari ilusi yang dibuat oleh Pak Direktur. Ruang ilusi tersebut tidak hanya mengurung jiwa Beming di sana, tapi juga membuat Beming kembali merasakan kenangan-kenangan buruk yang pernah dirinya alami. Salah satunya adalah momen ketika Beming dan ibunya mengalami kecelakaan fatal yang merenggut kehidupan indah Beming untuk selamanya. Namun dari ilusi tersebut, Beming akhirnya mengetahui penyebab kecelakaan fatal itu, yang mana pelakunya adalah seorang pria misterius. Rasa penasaran Beming akhirnya terjawab. Sudah selama 2 tahun terakhir, ia mencoba mengingat penyebab peristiwa tersebut. Namun semua ingatannya seolah terhapus begitu saja. Hingga pada akhirnya, kini Beming pun mendapat jawaban dalam ruang ilusi itu. Dan tanpa diduga, ternyata ruang ilusi tersebut tidak hanya bisa menampilkan ingatan masa lalu, namun juga bisa membuat orang yang berada di dalamnya saling berinteraksi. Beming yang menyadari akan hal tersebut pun langsung berniat untuk membalaskan dendamnya kepada pria misterius itu. Tapi sayangnya, mereka berdua ternyata dibatasi oleh penghalang ruang dan waktu, yang lagi-lagi membuat Beming harus merasakan kepedihan karena tidak bisa melampiaskan dendamnya. Di tengah kepedihan tersebut, Beming kembali teringat dengan pesan terakhir sang ibu, yang mana ibu Beming meminta dirinya untuk terus melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaannya sendiri, tidak peduli sekeras apapun cobaan menghantamnya. Beming lalu berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan menemukan sang pembunuh ibunya dan membalaskan dendamnya. Emosi Beming tersebut secara tidak sengaja juga berpengaruh terhadap tubuh aslinya. Walau begitu, hal itu belum cukup kuat untuk mendorong Beming sadar dan keluar dari dunia ilusi tersebut. Karena tidak ada yang menghalangi Pak Direktur lagi, ia pun mulai bertindak sesuka hati menghancurkan sekolah dan menghabisi para siswa yang tak bersalah. Muruksu sendiri sempat terpikir untuk menggunakan ramuan yang ada pada kalungnya. Ramuan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan penggunanya secara signifikan. Tapi efek samping yang ditimbulkan ramuan tersebut juga tidak main-main, sebab penggunanya akan berpotensi mengalami kerusakan bagian tubuh yang sangat ekstrim. Namun Muruksu menganggap jika akibat yang akan ia terima tidak akan sebanding dengan nyawa orang-orang yang akan melayang jika dirinya tidak segera bertindak. Atas pertimbangan tersebut, Muruksu akhirnya memutuskan untuk meminum ramuan itu. Sebelum Muruksu sempat meminumnya, botol ramuan tersebut hancur karena terkena serangan Pak Direktur. Dan di saat bersamaan, Muruksu dapat merasakan kehadiran sebuah kekuatan besar di tempat tersebut. Dan kekuatan itu ternyata berasal dari Beming. Pak Direktur sendiri sangat tidak menyangka jika Beming bisa keluar dari dunia ilusi yang dirinya buat. Tidak hanya itu, Beming kini juga memiliki kuasa untuk menggunakan kekuatan Tengu sepenuhnya.
Dengan wujud yang sangat menyeramkan tersebut, Beming bisa dengan mudah menahan serangan yang dilancarkan oleh Pak Direktur. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Direktur kesal sekaligus khawatir. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Pak Direktur. Namun sayangnya, tidak satupun dari serangan tersebut berhasil mengenai Beming. Kekuatan Beming kini benar-benar sangat luar biasa. Bahkan seorang dewa sekalipun terlihat sangat kesusahan untuk menghadapinya. Beming pun terlihat sangat bosan karena Pak Direktur kini bukanlah lawan yang sepadan baginya. Dan kini, giliran Beminglah yang menunjukkan kehebatannya. Alhasil serangan tersebut membuat Pak Direktur sangat kesakitan hingga membuat dirinya memohon pengampunan dari Beming. Di sisi lain, Muruksu yang baru tiba di tempat tersebut terlihat sangat terkejut ketika mendapati Beming sekarang sudah diselimuti oleh kekuatan jahat yang begitu kuat dan mengerikan. Muruksu pun hanya bisa terdiam pada saat menyaksikan Beming menyerap kekuatan dewa milik Pak Direktur. Dan tidak hanya itu saja, saking kuatnya, Beming mampu menyerap habis semua energi jahat yang menyelimuti sekolah tersebut. Dan setelah situasi sudah terkendali, Beming lalu hendak pergi meninggalkan Pak Direktur yang sudah tergeletak tak berdaya. Dan di saat-saat terakhirnya, Pak Direktur lalu memohon kepada Beming untuk menyelamatkan putrinya yang ditahan oleh organisasi. Beming pun menyanggupi permintaan terakhir dari Pak Direktur. Ia kemudian terus melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Muruksu tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan Beming. Hari itu benar-benar merupakan hari terakhir Beming menjadi seorang siswa di sekolah tersebut, sebab identitasnya kini sudah terbongkar. Oleh sebab itu, Beming pun memutuskan untuk memulai lembaran baru hidupnya. Di suatu malam, terlihat seorang wanita yang sedang meratapi nasibnya karena selalu dipandang rendah oleh orang-orang sekitar. Tidak lama kemudian, dua orang pria datang menghampirinya. Niat jahat terlihat jelas dari sorot mata dan juga percakapan kedua pria itu. Tapi beruntunglah, Beming dan Tengu datang tepat waktu sebelum kedua pria tersebut sempat melancarkan aksi kotornya. Dan tanpa diduga, kedua pria tersebut kemudian menampakkan wujud asli mereka yang ternyata adalah iblis. Karena merasa terganggu, mereka berdua pun berniat untuk memberikan pelajaran kepada Beming. Dan malangnya, kedua iblis tersebutlah yang malah menjadi santapan Beming. Perburuan malam kini sudah menjadi rutinitas baru bagi Beming dan Tengu. Sudah cukup lama mereka menelusuri kota untuk membasmi para iblis yang sering kali mencelakakan manusia. Tapi sayangnya, usaha Beming dan Tengu tersebut masih belum terlalu berpengaruh. Karena memang jumlah iblis yang ada di dunia pada saat itu sudah sangat banyak. Belum lagi, para iblis diketahui sangat ahli dalam hal menyamar. Sehingga secara kasat mata, mereka terlihat sama seperti orang-orang pada umumnya. Tapi beruntungnya Beming bisa mengenali mereka dengan sangat mudah. Beming juga mengungkapkan jika tujuannya berburu para iblis tersebut hanya untuk menemukan petunjuk yang bisa mengarahkan dirinya kepada si pembunuh ibunya. Di saat bersamaan, handphone Beming berdering yang menandakan ada sebuah pesan masuk. Dan setelah diperiksa, ternyata pesan tersebut dikirim oleh Yuar dan juga Pak Kepala Sekolah. Mereka berdua sangat mengkhawatirkan keadaan Beming. Yuar dan Pak Kepala Sekolah juga berusaha mengajak Beming agar mau kembali bersekolah. Bahkan mereka juga berjanji akan membantu Beming menutupi identitasnya. Pesan tersebut cukup menyentuh hati Beming. Tapi bagaimanapun, Beming sudah memilih jalan hidupnya sendiri dan akan tetap memegang teguh keputusannya tersebut. Fokus Beming kini hanyalah terus berlatih untuk menjadi lebih kuat dan berharap suatu hari nanti dirinya akan dipertemukan dengan si pembunuh ibunya. Sebab Beming tidak bisa menjalani hidup jika terus dibayangi perasaan balas dendam yang belum terbayarkan. Tetapi sebelum itu, Beming memiliki tugas untuk mencarikan inang baru bagi jiwa Tengu. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Beming dan Tengu harus benar-benar mempersiapkan diri mereka jika memang ingin membalaskan dendam kepada pembunuh ibu Beming. Karena Tengu mengetahui jika si pembunuh tersebut berasal dari ras naga, salah satu ras iblis yang paling kuat, dan bahkan saking kuatnya, ras naga adalah satu-satunya ras iblis yang mampu menjelma menjadi dewa. Oleh sebab itu, Tengu tidak ingin Beming berhadapan dengan pria tersebut sebelum Beming benar-benar siap. Sebab jika mereka salah perhitungan, maka bukan tidak mungkin niatan balas dendam Beming malah akan berbalik menjadi tragedi baginya. Beming pun menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, dirinya berniat untuk terus mengasah kemampuan dengan melawan para iblis yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya.
Di saat bersamaan, terlintas pula di benak Beming untuk mencoba menggunakan sumber daya yang ada dalam ruang hampa milik Tengu. Kemudian Tengu pun menjelaskan kepada Beming bagaimana caranya untuk mengeluarkan segala sesuatu yang berada dalam ruang hampa miliknya. Yang mana semakin besar kekuatan yang Beming kerahkan, maka semakin langka dan kuat pula sesuatu yang mampu Tengu keluarkan dari dalam ruang hampa miliknya. Hanya saja, Tengu tetap tidak bisa memastikan benda apa yang akan keluar. Dalam kata lain, benda-benda tersebut akan keluar secara acak dan tidak bisa ditentukan oleh Tengu apalagi Beming. Meski terdengar sangat berisiko, namun Beming memutuskan untuk tetap mencobanya. Dan beruntunglah, percobaan pertama tersebut terbilang berhasil, karena mereka hanya mengeluarkan sebuah buku. Hanya saja, buku tersebut tidak sesuai ekspektasi Beming. Tidak lama berselang, Beming mendapatkan sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dan ternyata itu adalah Muruksu. Tanpa diduga, Muruksu ternyata berniat untuk mengundang Beming hadir dalam pesta yang digelar oleh keluarganya. Beming sempat menolak pada awalnya, namun berkali-kali Muruksu berusaha meyakinkan Beming jika dirinya akan sangat rugi kalau sampai melewatkan pesta tersebut. Alhasil Beming pun berjanji akan menghadiri undangan itu. Berhubung pesta yang digelar oleh keluarga Muruksu akan dipenuhi dengan petinggi-petinggi dari organisasi Chongmingju, maka sebelum itu, Beming dan Tengu harus secepat mungkin menemukan inang baru bagi jiwa Tengu. Sebab jika jiwa Tengu masih berkeliaran bebas tanpa inang, maka dirinya akan menjadi sasaran empuk bagi para petinggi Chongmingju. Dan keesokan harinya, dimulailah pencarian inang yang Tengu maksud sebelumnya. Meski hal tersebut terdengar sepele, namun tidak mudah untuk menemukan inang yang mampu menampung jiwa iblis Tengu yang sangat kuat tersebut. Saking susahnya, Beming sendiri hampir menyerah dan putus asa. Tapi beruntunglah, tidak lama kemudian ia dan Tengu merasakan kehadiran inang yang sesuai dengan jiwa Tengu. Dan setelah ditelusuri, sosok tersebut ternyata berada di dalam sebuah pet shop. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.